Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja teman-teman, kita pecahkan 5 butir telur utuh di wadah yang bersih dan kering. 140 gram gula pasir putih untuk kue rasanya manisnya udah pas. Dan setengah sendok teh vanila cair, teman-teman boleh ganti dengan vanila bubuk. Kemudian adonan ini kocok sampai durasinya 2 menit ya, menggunakan kecepatan mixernya itu dengan sedang. Setelah itu boleh matikan mixernya, lalu kita akan campurkan dengan bahan kering. Untuk bahan keringnya teman-teman harus disaring supaya nggak menggumpal gitu. Ada 1 sendok makan fiber cream untuk teman-teman boleh digunakan dengan susu bubuk putih. 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita saring ya. Setelah itu teman-teman aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh baking powder. Kalau teman-teman nggak mau silakan nggak digunakan baking powdernya ya. Kocok kembali menggunakan kecepatan yang tinggi, durasinya 2 menit ya. Cukup 2 menit. Nah, untuk cara pembuatan kue di video kali ini cukup mudah. Nanti hasil kuenya itu jauh lebih lembut teksturnya ya. Setelah 2 menit, teman-teman boleh matikan mixernya lalu tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier SP lembut kue. Oke, kocok kembali dengan kecepatan yang tinggi sampai adonannya itu mengembang putih kental lalu berjejak. Nah, ini untuk lama durasi mengocoknya itu sekitar 3 menit ya. Oke, matikan mixernya lalu teman-teman campurkan dengan 150 gram margarin yang udah aku lelehkan dan 65 ml minyak goreng, minyak sayur yang masih bersih. Oke, kita aduk-aduk aja pakai spatula hingga tercampur merata gitu. Kalau udah, teman-teman, kita sisihkan semua margarin dan minyak yang udah tercampur rata itu ke adonan yang pertama. Kemudian kita ratakan lagi dengan mixer dengan kecepatan yang sedang aja ya. Durasi lama mengocoknya cukup 3 menit ya. Setelah 3 menit, teman-teman boleh matikan mixernya ya. Ini jadi total semua kita kocok durasinya lamanya itu sekitar kurang lebih 10 menit ya. Oke, kita ratakan aja dengan spatula. Ini untuk memastikan bahwa semua adonannya itu benar-benar tercampur dengan maksimal ya. Jangan sampai teman-teman adonan yang masih mengendap itu minyak dan margarinnya di dasar adonan. Itu yang menyebabkan bolu teman-teman bisa bantat ya. Oke, setelah semuanya tercampur rata, teman-teman, siapkan loyang. Aku pakai ukuran yang 20 sentimeter. Ini aku olesinya dengan Carlo. Carlo itu terdiri dari tepung, minyak, lalu margarin. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Ini Carlo-nya kita oleskan ke loyang. Setelah rata, lalu teman-teman sisihkan aja adonan tadi semuanya ke loyang ya. Dan setelah itu teman-teman siapkan pemanggangan. Jadi untuk pemanggangannya harus disiapkan dulu ya, dipanaskan dulu sekitar 10 menit. Kalau teman-teman mau panggangnya menggunakan oven tangkring atau boleh juga dengan panci yang udah nggak digunakan gitu. Dengan api yang kecil tapi sedang durasi lamanya panggangnya itu sekitar 40 menit ya atau tergantung dengan oven masing-masing. Nah, ini kita panggang di oven yang udah dipanaskan. Nah, masukkan aja kuenya lalu kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 35 menit ya. Nah, ini teman-teman setelah 35 menit kita setting apinya menggunakan api atas bawah selama 5 menit ya. Jadi untuk total seluruh kita panggang keseluruhannya selama 40 menit ya. Ini udah matang saat digoyangkan nggak ikut goyang kuenya jadi udah matang ya ini ya.
Oke, kita akan keluarkan aja kue bolunya dari loyang. Harus hati-hati, ini panas banget, pakai lap yang bersih ya. Oke, ini udah wanginya kemana-mana loh. Ruangan, rumah semuanya udah menyebar wangi panggang kue bolu. Nah, ini di hasilnya. Wow, ini cantik banget. Kuenya mengembang sempurna dari penampakannya, teksturnya lembut banget. Bagian atasnya juga matangnya rata ya. Oke, ini tunggu dulu dingin ya teman-teman. Nih, aku mau tambahkan dengan topping krim ya. Krimnya aku buat sendiri. Ini pakai margarin putih lalu dicampurkan dengan susu SKM putih ya. Oke, ini kita oles-oleskan aja ke permukaan kue bolu yang udah dingin. Jadi kuenya harus dingin dulu supaya krimnya nggak meleleh gitu ya. Untuk bagian atasnya nih teman-teman, aku udah siapkan keju yang udah diparut. Nah ini kita toppingnya aku kasih agak banyakan gitu biar rasanya lebih enak, lebih puas juga ya. Dan ini tuh sebagiannya aku kasih topping keju, untuk sebagian dan sebelah kue bolunya aku kasih topping meses coklat meses ya. Dan jika teman-teman mau untuk ide usaha atau ide jualan, silakan, ini recommended banget karena rasa kue bolunya betul-betul enak, lembut, dan untuk toppingnya juga nggak bakalan bikin enak ya. Untuk harga jual silakan teman-teman disesuaikan dengan harga bahan baku di kota masing-masing ya. Pasti akan berbeda dengan harga jualnya karena bahan bakunya juga berbeda banget ya. Oke, ini enak saat kita sajikan di saat sore, pagi, malam untuk cemilan ataupun masih perut kita itu pagi-pagi suka lapar ya, belum sarapan. Nah, kita bikin tuh susu hangat. Lalu ini kita sarapannya pakai kue bolu buatan sendiri. Tuh, mantep banget ya. Nah, ini kita penasaran mau lihat bagian dalamnya. Tuh, tampak cantik, teksturnya lembut, nggak berpori. Ini kalau dimakan betul-betul nggak seret di tenggorokan ya. Kue ini recommended banget, mau untuk ide usaha atau ide jualan, ini sangat pantas untuk kita jual ya. Walaupun dengan harga bahannya itu sangat sederhana, hasil kuenya sangat mewah banget ya. Oke, buat teman-teman semua, semoga teman-teman suka dengan videonya dan semoga teman-teman video yang aku bagikan ini menjadi ide yang bermanfaat dan menjadi inspirasi ya. Oke teman-teman, tonton terus videonya, nanti aku akan bagikan resep-resep terbarunya ya. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja, pertama-tama siapkan wadah bersih dan kering. Lalu sisihkan 300 gram margarin dan 250 gram gula pasir putih. Tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier SP untuk pelembut kue. Dan buat teman-teman, kalau di rumah adanya TBM atau ovalet silakan digunakan. Nah, selanjutnya bahan ini kita kocok sampai tercampur rata dan warna bahannya itu sedikit berubah agak pucatan gitu ya. Dengan kecepatan yang sedang ini kita kocoknya ya. Untuk durasi lama mengocoknya itu kira-kira 10 menit. Nah, setelah 10 menit, matikan untuk mixernya, lalu tambahkan dengan 6 butir telur utuh. Nah, untuk memasukkan telurnya itu secara bertahap satu persatu sambil kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang rendah supaya nggak overmix adonannya ya. Oke, ini kita kerjakan sampai telurnya masuk semua ya. Oh iya, tadi saat aku menambahkan dengan 1 sendok teh vanila cair, nggak ke tag videonya ya.
Jadi, aku tuh tambahkan dengan 1 sendok teh vanila cair. Nah, ini tuh untuk telurnya udah masuk semua ke adonan yang pertama, udah tercampur gitu. Boleh matikan untuk mixernya lalu kita campurkan dengan bahan kering. Kita tambahkan dengan 1,5 sendok teh baking powder dan 300 gram tepung terigu. Aku pakainya tepung protein sedang. Oke, ini diaduk-aduk aja menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik ya, yaitu dari bawah ke atas terus aja hingga tercampur rata. Dan bahan keringnya harus disaring supaya bahan keringnya itu nggak ada yang masih menggumpal ya. Dimasukkan bahan kering secara bertahap supaya tekstur adonannya itu nggak jadi encer ya. Kalau kita membuat kue bolu, adonan yang udah encer itu pastinya gagal ya. Pastinya nanti kita panggang, udah bagus ke atas, lalu lama-kelamaan nantinya itu turun ke bawah dan nanti bisa menyebabkan bantat. Dan buat teman-teman kalau mau mencampurkan bahan kering boleh menggunakan mixer tapi menggunakan kecepatan yang sangat rendah, durasinya itu kira-kira 10 detik aja ya. Oke, setelah bahan keringnya masuk, udah tercampur rata semua. Lalu kita campurkan dengan 75 ml susu UHT, susu cair putih gitu. Oke, ini kita aduk-aduk lagi menggunakan spatula dengan teknik aduk balik sama ya, sampai tercampur merata. Nah, buat teman-teman kalau nggak ada susu UHT atau susu cair putih gitu, boleh diganti dengan susu denko putih, lalu kita campurkan dengan air, pokoknya sampai banyaknya itu 75 ml gitu ya. Oke, setelah rata seperti ini, boleh kita sisihkan ya beberapa adonan. Ini kalau kita menggunakan centong sayur, kira-kira 5 centong sayur gitu ya. Ada coklat batang yang udah aku lelehkan 160 gram. Ini udah aku lelehkan, pakainya itu coklat batang ya. Dan kita aduk-aduk hingga tercampur rata gitu. Nah, untuk di video kali ini aku akan membuat kue bolu marmer yang super wangi, super lembut dan untuk rasa coklatnya itu benar-benar nyoklat dan wangi ya. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita tambahkan juga dengan 1,5 sendok makan coklat bubuk ya. Nah, untuk menghasilkan kue yang super enak dan rasa coklatnya itu nggak pahit dan rasa coklatnya harum, enak gitu ya. Buat kalian atau teman-teman gunakan coklat yang berkualitas bagus, dijamin nanti kue bolunya itu bikin ketagihan. Nggak cukup satu kalau kita makan ya, oke. Untuk olesan loyangnya supaya nggak lengket saat kita keluarkan kue bolunya, kalau udah matang jadi nggak lengket, aku pakai Carlo aja. Carlo itu terdiri dari 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh tepung terigu. Gampang banget, cuma dicampurkan. Lalu kita oleskan di permukaan loyangnya hingga rata. Untuk ukuran loyang 20 cm dan tingginya 7 cm ya. Oke, yang pertama kita sisihkan yang adonan warna coklat, lalu kita sisihkan lagi yang warna putihnya dan silahkan buat teman-teman sesuai selera aja. Caranya boleh ikuti dengan video yang aku bagikan, gampang banget ya. Oke, ini kita akan kerjakan semua bahan adonannya sampai habis masuk ke loyang ini ya. Untuk pemanggangan silakan buat teman-teman kalau mau pakai oven tangkring juga boleh dan menggunakan
api yang sedang ke kecil gitu ya, dengan lama pemanggangannya itu 45 menit ya, atau tergantung oven masing-masing. Nah, kalau ini aku panggangnya menggunakan oven listrik gitu ya, dan ovennya harus dipanaskan dulu sebelumnya, jadi ovennya itu harus panas kalau kita mau memanggang kue ya. Oke, ini bagian atasnya gampang banget kita beri motif seperti yang di video juga. Setelah itu boleh dihentak-hentakan supaya nggak ada gelembungnya dan supaya tekstur bolunya itu lembut nggak kasar gitu ya. Oke, kita masukkan aja ke dalam oven. Nah, ini setelah dipanggang selama 35 menit menggunakan api atas bawah di suhu 170 derajat Celcius. Lalu kita boleh apinya setting menggunakan api atas bawah selama 5 menit, totalnya 40 menit ya. Udah matang, ini kita keluarkan ya dari ovennya. Lalu kita akan keluarkan kue ini dari loyangnya. Kita balik, ini panas banget, harus hati-hati gitu ya. Keluarkan, ini dia penampakannya mulus banget. Hasilnya mengembang sempurna ya. Kue bolunya super wangi, dari penampilannya cantik banget. Kita potong-potong, berasa juga ya, empuk banget. Ini super lembut, super moist, super lembab ya, kue bolunya nggak seret di tenggorokan. Nah, ini dia untuk motifnya. Jadi setiap potongan kue bolu marmernya berbeda motifnya gitu ya. Rasanya manisnya enak, pas, dan harum. Kuenya coklatnya berasa nyoklat banget ya. Ini tuh kue bolu yang pernah aku buat, berasa setara dengan kue-kue premium. Padahal aku menggunakan full margarin, margarinnya itu mereknya Blue Band and Cookies. Dijamin enak banget, ini recommended banget buat teman-teman ya. Oke, dan buat teman-teman semua, tonton terus videonya. Jangan lupa like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama siapkan wadah yang bersih, kering, tidak berminyak. Lalu pecahkan 4 butir telur utuh di wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir putih. Nah, ini ada emulsifier SP pelembut kue. Kalian boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh vanila bubuk. Sekarang bahan ini kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan rendah. Setelah 10 detik, kecepatan mixernya boleh dinaikkan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini tuh penting banget cara mengocok telur dan bahan lainnya itu supaya tidak overmix dan supaya nanti hasil kue bolunya itu tidak kering, tidak seret di tenggorokan saat kita makan. Jadi hasil kue bolunya itu super lembut gitu ya. Oke, setelah 10 menit kita kocok, hasilnya mengembang putih kental lalu berjejak. Ini tuh nggak over mix ya. Oke, ini ada bahan keringnya. Untuk susu bubuk diganti dengan fiber cream supaya kuenya lebih wangi dan enak ya. Kalau nggak ada silakan pakai susu bubuk aja, nggak apa-apa. Itu juga sama enaknya. Ada tepung terigu 180 gram dan sedikit seperempat sendok teh baking powder. Nah, ini tuh teman-teman penting juga bahan keringnya harus disaring supaya tekstur bolunya juga lebih lembut. Sebelum dinyalakan mixernya, kita ratakan supaya bahan keringnya tidak berantakan gitu ya. Sekarang kocok menggunakan kecepatan yang rendah selama 10 detik. Cukup sebentar aja, jadi nggak usah lama-lama, sampai tercampur rata aja supaya adonannya tidak turun dan tidak jadi encer gitu ya. Oke, ini ada margarin 150 gram udah aku lelehkan. Jadi margarinnya cukup sampai meleleh aja, nggak usah sampai berminyak. Supaya nanti kuenya itu nggak seret juga ya. Jadi banyak tekniknya untuk cara membuat kue bolu itu. Nggak asal-asalan gitu ya, kalau buat kue beda lagi cara kita memasak.
Oke, ini ratakan sama durasinya selama 10 detik aja. Sebentar aja. Kalau udah boleh dimatikan mixernya, lalu kita ratakan kembali menggunakan spatula. Ini untuk memastikan bahwa adonannya itu benar-benar tercampur dengan maksimal ya. Dan kita ratakan juga menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas sampai margarinnya itu benar-benar tercampur dan nggak ada masih mengendap di dasar adonan gitu. Kalau udah, kita siapkan loyang ukuran 20 cm. Kita olesi aja dengan Carlo. Carlo itu terdiri dari 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh tepung terigu disatukan gitu ya. Pokoknya kalau buat Carlo itu gampang banget. Oke, sekarang kita sisihkan semua adonan kuenya di loyang. Untuk pemanggangan, jadi teman-teman bisa menggunakan oven tangkring menggunakan api sedang, sedang ke kecil gitu, dan lamanya dipanggang selama 40 menit. Nah, ini aku panggang menggunakan oven listrik. Sebelumnya harus dipanaskan dulu ovennya ya. Jangan lupa bagian atasnya kita ratakan, lalu boleh dihentakkan supaya tidak ada gelembung gitu ya. Oke, ini kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Total panggangnya 35 menit, hasilnya mengembang cantik, matangnya rata. Oke, kita keluarkan aja dari loyang, lihatlah hasilnya. Wow, cantik banget. Dari penampakannya udah mewah, cantik, mulus. Ini kue bolu pasti rasanya enak. Udah gitu harum banget ya. Oke, buat teman-teman semua, tonton terus videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama siapkan wadah bersih dan kering. Kemudian teman-teman pecahkan 8 butir telur utuh di wadah ini. Ini pakai telurnya harus pakai yang segar supaya bolunya mengembang ya. 300 gram gula pasir putih, 1 sendok teh vanila bubuk, dan 1 sendok makan emulsifier pelembut kue. Teman-teman, adanya TBM atau ovalet boleh digunakan. Kemudian bahan ini kocok hingga mengembang dan lama untuk mengocoknya itu kurang lebih 10 menit ya, atau tergantung alat mixer teman-teman yang digunakan. Oke, di sini aku membuat kue bolu satu adonan, hasilnya 2 loyang gitu ya. Dan untuk memanggangnya yang satu pakai oven listrik dan satunya lagi pakai panci ya. Pakai oven tangkring juga boleh. Oke, setelah 10 menit ini adonannya udah mengembang putih lalu kental dan berjejak ya. Oke, ini adonannya setelah mengembang, lalu kita campurkan dengan bahan keringnya. Ini aku pakai 2 sendok makan fiber cream. Kalau teman-teman mau pakai susu bubuk juga boleh. Dan 360 gram tepung terigu, lalu 1/4 sendok teh baking powder ya. Kalau nggak mau pakai baking powder, boleh teman-teman di skip aja. Bahan keringnya harus disaring supaya tidak ada bahan kering yang masih menggumpal gitu. Kemudian ini kita aduk aja menggunakan spatula dan diaduknya menggunakan teknik aduk balik supaya tepungnya itu rata ya. Oke, ini untuk memasukkan bahan keringnya jadi secara bertahap aja supaya nanti adonannya itu enggak turun dan enggak encer gitu ya. Kalau ciri-ciri adonan yang bagus, hasil kue bolunya supaya mengembang, jadi adonannya itu tetap stabil dan teksturnya enggak encer gitu ya, adonannya tetap kental gitu. Oke, terus aja kita masukkan bahan keringnya sambil kita saring sampai habis gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai mixer untuk mengaduknya,
atau untuk meratakannya silahkan. Karena ini banyak adonannya, takutnya itu tepungnya itu berantakan kemana-mana, jadi aku pakai spatula aja. Oke, ada 300 gram margarin yang udah aku lelehkan. Untuk margarinnya aku pakai Blue Band and Cookies ya, rasa lebih enak ya. Oke, silakan disesuaikan aja. Pokoknya ini kita aduk-aduk lagi menggunakan teknik aduk balik. Jadi untuk memasukkan margarinnya juga secara bertahap sampai margarinnya itu habis kita kerjakan ya. Untuk pemanggangan silakan teman-teman mau menggunakan oven tangkring juga boleh, mau pakai oven listrik boleh. Kalau teman-teman nggak punya juga dengan oven tangkring, silakan gunakan yang ada di rumah. Kalau teman-teman punyanya panci yang udah nggak kepake gitu ya, boleh. Nah, di sini aku pakai panci yang satu kita panggangnya itu panci presto yang udah rusak tutupnya ya. Jadi nggak bakalan ada suara mendesis gitu, tapi masih aman tutupnya, bisa digunakan dan rapat ya. Untuk loyang udah aku siapkan, aku olesannya pakai Carlo. Carlo itu ada 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh tepung terigu. Gampang banget, cuma diaduk-aduk lalu dioleskan ke loyangnya. Ini kita sisihkan adonannya ke semua loyang ini. Jadi aku membuat kue bolu di video kali ini 1 kali adon jadi 2 loyang kue bolu. Ini diratakan supaya enggak ada gelembung. Kemudian kita panggang, yang satu pakai oven panci dan yang satunya pakai oven listrik. Nah, ini yang pakai oven listrik udah matang. Lalu ini yang pakai panci presto ya. Gampang banget. Nah, menurut teman-teman gimana? Hasilnya masih sama cantik ya? Ini matangnya rata. Oke, buat teman-teman tonton terus videonya. Nanti aku akan bagikan resep-resep terbaru. Jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama teman-teman siapkan wadah kering dan bersih. Kemudian pecahkan 4 butir telur utuh di wadah ini. Campurkan dengan 150 gram gula pasir putih dan tambahkan setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh emulsifier SP pelembut kue. Sekarang adonannya kocok menggunakan mixer di kecepatan yang rendah. Nah, setelah 5 detik, teman-teman boleh naikkan untuk mixernya menjadi kecepatan yang tinggi dan durasi lama pengocokannya itu kurang lebih 10 menit ya. Dan silakan disesuaikan dengan alat mixer teman-teman ya, bisa berbeda. Oke, ini tuh lamanya 10 menit ya, sampai putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, karena wadahnya kekecilan, jadi aku pindahkan ke yang wadah lebih lebar gitu, supaya nanti kita mengolahnya itu lebih maksimal dan lebih leluasa gitu ya. Oke, ini ada bahan keringnya, 180 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan fiber krim. Boleh diganti dengan susu bubuk ya. Oke, tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh baking powder. Kalau kalian nggak mau pakai baking powder, silakan di-skip aja, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Kemudian ini bahan keringnya penting juga harus disaring supaya nanti tekstur bolunya itu lebih lembut dan bahan keringnya itu benar-benar nggak ada yang masih menggerindil gitu ya. Kita masukkannya secara bertahap lalu sambil diaduk-aduk menggunakan spatula ya. Kalau teman-teman mau mengaduknya menggunakan mixer silakan menggunakan kecepatan yang rendah selama 10 detik. Jadi nggak usah lama, asal tercampur merata aja ya. Oke, setelah semua bahan keringnya masuk dan udah rata gitu, sekarang kita akan campurkan dengan margarinnya. Untuk margarinnya, teman-teman, untuk mencairkannya gitu nggak usah sampai berminyak. Cukup sampai meleleh aja ya, supaya nanti tekstur bolunya itu lebih
lembut dan nggak keras. Kalau dimakan di tenggorokan nggak seret gitu juga ya. Oke, dimasukkan margarinnya secara bertahap juga. Diaduk-aduk menggunakan mixer dengan menggunakan teknik aduk balik. Dari bawah ke atas, terus aja diaduk-aduk sampai semua margarinnya masuk dan habis ya margarinnya. Dan pastikan margarinnya itu jangan sampai tertinggal di dasar adonan supaya enggak bantat juga kue bolunya ya. Jadi banyak tahapannya untuk cara membuat kue bolu yang menghasilkan mengembang sempurna ya. Dan sekarang setelah semuanya tercampur merata, kita siapkan loyang. Untuk loyangnya diolesi dengan Carlo. Jadi Carlonya aku buat sendiri. Ada 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak gorengnya gampang banget. Oke, dioleskan aja ke loyang. Untuk loyangnya ini aku pakai ukuran yang 20 cm ya. Dan teman-teman kalau mau lebih tinggi gitu, silakan menggunakan loyang yang ukuran 18 cm. Nah, untuk pemanggangan ovennya harus dipanaskan dulu sebelumnya selama 10 menit. Jadi ovennya harus panas dulu ya. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit. Setelah 35 menit menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi totalnya itu 40 menit dipanggang atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Sekarang kita keluarkan dari loyang, kuenya panas, hati-hati. Wah, ini dia. Hasilnya mengembang sempurna, bolunya tinggi, jumbo. Oke, buat teman-teman semua, tonton terus videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share-nya. Terima kasih.